Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang berada di rumah. Shalom buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang menyaksikan live streaming ataupun ibadah online pada hari ini. Kami bersyukur dan setiap kita bersyukur hari ini kita telah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan April di minggu pertama. Kita percaya hari-hari yang kita lalui itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi kita percaya kita boleh lalui hari demi hari oleh karena kekuatan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Dan sebelum kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan lebih lagi, saya akan menyampaikan pengumuman. Pengumuman bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKSI House of Blessing edisi 5 April 2020. Pengumuman yang pertama, hari Jumat 10 April 2020 akan diadakan ibadah online Jumat Agung yang akan disertai dengan perjamuan kudus yang akan dimulai jam 9 WITA atau jam 9 pagi. Untuk info mendapatkan hosti dan anggur akan diumumkan lewat WhatsApp grup GKSI ataupun grup-grup pelayanan yang ada dari GKSI House of Blessing. Pengumuman yang kedua, bagi jemaat GKSI Bali yang akan memberikan persembahan dan persepuluhan bisa ditransferkan ke rekening gereja, yaitu Bank BCA atau Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 768 016 7227 atas nama Bapak Samuel Lebang atau Bapak Demetrius Makahinda. Untuk rekeningnya akan saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu mohon menyimak. Dapat ditransferkan ke rekening gereja Bank Sentral Asia atau BCA dengan nomor rekening 768 016 7227 atas nama Samuel Lebang atau Demetrius Makahinda. Pengumuman yang ketiga, Warta Jemaat Sepekan bisa diakses lewat WhatsApp grup GKSI dan grup-grup pelayanan dalam bentuk PDF. Dan pengumuman yang terakhir, jemaat yang membutuhkan vitamin bisa diambil di kantor gereja. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Dan saat ini kita sama-sama akan memuji menyembah Tuhan. Setiap kita fokus untuk menyembah Tuhan, meninggikan namanya.
kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, ada kuasa Tuhan yang terus berkarya dan melawat setiap kita. Dengan hati yang terus melimpah dengan syukur, maka kita akan terus percaya akan janji Tuhan dalam hidup kita. Kita mau katakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Haleluya Yesus. Mari lebih lagi sembah Dia. Buka hatimu lebih lagi. Akan ucapan syukur kita dengan penuh iman percaya hanya kepada Dia, Yesus Tuhan Allah kita, yang tidak terbatas kuasa. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau katakan bagiku. Mari katakan, Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
kasih untuk penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Kami hanya dapat berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Bapa, Engkau teramat baik. Roh Kudus, Engkau terlalu baik. Kasih dan setia-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Secara khusus Bapak Ibu yang ada di rumah, siapkan diri. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sudah 3 kali hari Minggu kita tidak beribadah bersama-sama di tempat ini. Saya kangen kepada Bapak Ibu. Saya kangen kepada Bapak Ibu. Tapi Tuhan lebih kangen sama Bapak Ibu. Sekalipun kita jauh di mata, tapi kita dekat di hati. Selamat mengikuti ibadah ini pada saat ini. Saya juga katakan shalom kepada saudara-saudara semua yang mengikuti ibadah ini. Baik yang di Surabaya, saya katakan shalom Surabaya. Kepada yang di Kalimantan, shalom yang ada di Kalimantan. Saya katakan shalom kepada yang ada di Sulawesi Utara dan di tempat-tempat yang lain yang menyaksikan atau mengikuti ibadah online ini. Tuhan memberkati. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kalau Bapak Ibu yang ada di rumah sudah siap semua, mari ikuti pembacaan firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini ya kita sudah memasuki bulan Paskah, di mana 6 hari lagi kita akan merayakan Paskah atau kita masuk bulan Paskah. Nah, dalam ayat firman Tuhan yang kita baca ini, Tuhan Yesus lakukan sesuatu 6 hari sebelum Paskah. Nah, bukan kebetulan kalau pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini adalah 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Saudara kekasih dalam Tuhan, rupanya 6 hari sebelum Paskah Tuhan Yesus pergi ke Betania, ke tempat tinggal Lazarus. Berarti 6 hari sebelum Paskah Yesus berada di rumah Lazarus. Nah, hari ini saudara kekasih dalam Tuhan, dari pembacaan Alkitab ini, maka saya memberikan judul khotbah saya pada pagi hari ini, ya kita sama-sama membacanya. Nah, Bapak Ibu silakan baca di depan ya, yang ada di rumah bisa mengikuti ya. Kita bisa melihat ke depan sana bahwa judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Tuhan Yesus ada di rumahku.
Sekali lagi kita katakan, Tuhan Yesus ada di rumahku ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus ada di rumahku. Sekali lagi kita katakan pada saat rumahku, kita tunjuk sendiri ya, diri kita sendiri. 1, 2, 3. Tuhan Yesus ada di rumahku. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus pastikan pada hari ini bahwa Tuhan Yesus ada di rumah kita masing-masing. Jadi sekalipun kita saat ini berjauhan secara jarak, tapi Tuhan Yesus ada di rumah kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus ada di rumah kita masing-masing. Nah, jadi 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus pergi ke rumah Lazarus di Betania. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang hari ini Tuhan Yesus ada di rumahmu. Katakan, Tuhan Yesus sekarang ada di rumahku. Tuhan Yesus sekarang ada di rumahku. Tuhan Yesus ada di rumahku. Nah, coba kita lihat ya, bagaimana respon dari Lazarus dan saudara-saudaranya ketika Yesus ada di rumahnya. Hari ini juga bagaimana respon saya, bagaimana respon saudara ketika Yesus ada di rumah. Tahukah saudara, ketika Yesus ada di rumah Lazarus, ternyata saudara kekasih dalam Tuhan, mereka itu luar biasa. Responnya begitu positif dengan Yesus. Ya, di sana dikatakan bahwa mereka adakan perjamuan untuk Tuhan Yesus. Lazarus menemani Yesus untuk makan, sementara Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang murni. Jadi di sini kita melihat kalau Yesus yang ada di rumah mereka, mereka sambut dengan baik. Hari ini Tuhan Yesus ada di rumahmu, sambut Tuhan Yesus dengan baik. Pada hari ini Yesus menginginkan engkau dan saya melayani Dia. Pada hari ini Yesus menginginkan engkau dan saya menghargai Dia. Pada hari ini tidak ada yang lebih penting kecuali kita melayani Dia, menyembah Dia, memuja-muja Dia, meninggikan Dia. Nah, hari ini bagaimana responmu ketika Yesus ada di dalam rumahmu, di dalam kehidupanmu? Kalau saya membaca dalam kitab Injil Lukas pasal 19, ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Sakius, di situ Sakius menerima Yesus dengan sukacita. Bagaimana denganmu hari ini? Apakah engkau terima Yesus dengan sukacita? Karena itu ketika saudara beribadah secara online pada saat ini, sambut Yesus dengan sukacita. Sambut Yesus dengan sukacita. Karena Sakius itu ketika Yesus berkata, "Hai Sakius, turunlah engkau. Pada hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Firman Tuhan katakan apa? Sakius menyambut Yesus di rumahnya dengan penuh sukacita. Hari ini sambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Tidak ada yang bersedih. Saya katakan hari ini, saudara kekasih dalam Tuhan, jangan terlena dengan COVID-19. Mari sambut Yesus dengan sukacita, karena Yesus hari ini ada di rumahmu. Yesus hari ini ada di rumahmu. Yesus hari ini bersama dengan saudara di rumahmu. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus, membawa Yesus naik ke dalam perahu, tapi Tuhan Yesus dibiarkan tidur di buritan. Haleluya, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, mereka abaikan Yesus. Tapi ketika masalah datang, baru mereka datang kepada Yesus. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini sekalipun kita dalam masalah, negeri kita dalam masalah, hidup kita dalam masalah, mari kita tetap datang kepada Dia
kita perlakukan dia sebaik mungkin. Kalau Sakius menerima Yesus dengan sukacita, kalau keluarga Marta, Maria, dan Lazarus menyambut Yesus dengan sukacita, mereka adakan perjamuan untuk Yesus. Bagaimana dengan engkau pada saat ini? Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita tinggalkan, jangan fokus lagi kepada COVID-19. Mari kita fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus kepada Tuhan Yesus. Mari kita sambut dia. Mari kita layani Tuhan Yesus. Saudara kekasih dalam Tuhan, kenapa kok Tuhan Yesus senang selalu berada di rumah keluarga ini? Kalau kita mulai membaca Alkitab kita, ternyata saudaraku, waktu Lazarus sakit, dikirim pesan kepada Tuhan Yesus bahwa yang engkau kasihi itu sakit. Demikian juga nanti kalau kita baca Injil Yohanes pasal 11 ayat 5, ternyata Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Hari ini dengar baik-baik, Tuhan Yesus sangat mengasihi keluargamu. Bapak Ibu, dengarkan baik-baik, Tuhan Yesus sangat mengasihi keluargamu. Kalau Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus, Marta, dan Maria, hari ini Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Karena itu Tuhan Yesus datang di rumahmu. Karena itu hari ini Tuhan Yesus datang di rumahmu. Mari kita seperti Sakius, mari kita seperti Lazarus, Marta, dan Maria. Sambut dia di dalam kehidupan kita. Sambut dia di rumah kita. Mari kita agung-agungkan dia. Mumpung hari ini kita bisa kumpul seluruh keluarga di rumah kita masing-masing. Ini waktunya bagi kita sekeluarga meninggikan Tuhan. Ini waktunya kita sekeluarga memuliakan dia. Ini waktunya kita sekeluarga menghormati Tuhan Yesus. Kita hormati Tuhan Yesus. Kenapa kita harus hormati Tuhan Yesus? Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi di dalam keluarga Lazarus ini? Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita baca di pasal yang ke-11, Lazarus mati karena Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan menghidupkan Lazarus, Tuhan membangkitkan Lazarus. Nah, kalau hanya COVID-19 itu kecil bagi Yesus. Mati saja dibangkitkan oleh Yesus. Hari ini engkau dan saya harus punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Orang mati saja dibangkitkan, apalagi hanya virus. Bagi Yesus itu terlalu kecil. Karena itu pada hari ini percayakan dirimu sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau begitu, apa yang akan terjadi kalau Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita? Sekali lagi, apa yang akan terjadi kalau Tuhan Yesus ada di rumah kita? Nah, saya mengangkat saudaraku ya dari kitab Injil Markus. Konteksnya adalah ketika Yesus ada di rumah. Waktu itu Tuhan Yesus pergi ke Kapernaum. Tersiarlah kabar bahwa Tuhan Yesus ada di rumah. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi kalau Yesus ada di rumahmu hari ini? Dengar baik-baik. Apa yang akan terjadi kalau Tuhan Yesus ada di rumahmu hari ini? Waktu Tuhan Yesus ada di rumah, ketika ia ada di Kapernaum, firman Tuhan katakan, orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Sampai tidak ada lagi tempat, di depan pintu pun tidak ada. Sementara itu Yesus memberitakan firman kepada mereka. Saudara, kalau ada Tuhan Yesus dalam rumahmu, maka firman-Nya pasti diberitakan di rumahmu. Hari ini dengarkan baik-baik. Mungkin pertama iblis tertawa ketika saudara kok tidak bisa datang ke gereja. Tapi sekarang iblis itu merana. Karena iblis kaget saudara. Loh, kok
mereka tidak dapat datang ibadah ke gereja. Ternyata sekarang ibadahnya malah di setiap rumah ada. Hore, puji Tuhan, puji Tuhan. Ternyata Bapak Ibu menyembah Tuhan ada di rumah kita masing-masing pada hari ini. Nah, ketika Yesus ada di rumahmu, firman-Nya itu diberitakan di rumahmu. Nah, kalau firman-Nya itu diberitakan di rumahmu, firman Tuhan katakan banyak orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Di rumahmu ketika firman diberitakan, firman kehidupan disampaikan, maka di rumahmu akan ada kehidupan. Di rumahmu tidak ada lagi keputusasaan. Di rumahmu ada harapan. Karena firman diberitakan di dalam rumahmu. Firman adalah perkataan Allah sendiri. Firman adalah Allah sendiri disampaikan kepadamu. Firman itu membawa kekuatan. Firman itu membawa kegairahan. Firman itu membawa kehidupan. Segala keputusasaan disingkirkan dari rumah kita, dari hidup kita, sehingga kita sekeluarga semuanya menyembah kepada Tuhan. Yosua juga katakan seperti itu. Dia katakan, aku dan seisi rumahku hanya beribadah kepada Tuhan. Bukan kebetulan hari ini judul khotbah saya adalah Tuhan Yesus ada di rumahku. Mumpung sekarang ini Tuhan Yesus ada di rumahmu, katakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan di seluruh rumah kita. Coba sekarang tengok ya, di kiri kananmu mungkin itu istrimu, anakmu. Ya, katakan, kita sekeluarga hanya beribadah kepada Tuhan. Kita sekeluarga hanya beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena kalau kita beribadah kepada Tuhan, apa firman Tuhan katakan dalam kitab Keluaran? Kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati roti makananmu. Mungkin kita sudah sekian minggu, mungkin 1 bulan kita sudah kehilangan pekerjaan. Tapi Tuhan janji, kalau engkau sekeluarga sekarang ini beribadah kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Percaya Bapak Ibu? Saya sungguh percaya. Dan kata Tuhan, aku akan melalukan sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi percaya saja, sekalipun virus COVID-19 itu ada mungkin di sekeliling kita, dengarkan baik-baik, ada perlindungan dari Tuhan. Karena janjinya katakan bahwa kalau engkau sekeluarga beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan Dia akan melalukan sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Engkau dan saya sehat, engkau dan saya sehat, engkau dan saya sehat. Karena Yesus, karena firman-Nya. Nah, firman-Nya itu diberitakan kalau ada Yesus di dalam rumah kita. Terus yang kedua, apa yang terjadi kalau ada Tuhan Yesus di dalam rumah kita? Di dalam Markus pasal 2 ayat 4 dan 5. Saudara, ketika Yesus ada di rumah di Kapernaum, banyak orang yang datang kepada Yesus. Sampai tidak ada tempat di depan pintu pun penuh orang. Nah, waktu itu ada orang membawa orang yang lumpuh kepada Tuhan Yesus. Diusung oleh 4 orang. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak bisa membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Tapi kemudian mereka membuka atap rumah, menurunkan orang lumpuh itu persis di depan Yesus. Tahukah saudaraku, kalau ada Yesus dalam rumah kita, maka iman kita akan dibangkitkan. Jadi yang kedua, kalau ada Tuhan Yesus di dalam rumah kita, iman kita pasti dibangkitkan. Kita pasti penuh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus lihat ya, ketika Yesus ada di rumah di Kapernaum, firman Tuhan katakan
bahwa 4 orang ini saudara membuka atap rumah dan menurunkan orang sakit itu persis di depan Yesus. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau ada Yesus di dalam rumah kita, iman kita akan dibangkitkan. Katakan sekarang ini imanku dibangkitkan. Katakan sekarang ini saudara-saudara yang ada di rumah, katakan karena Yesus ada di rumahku, hari ini imanku dibangkitkan. Hari ini imanku dibangkitkan. Hari ini imanku dibangkitkan. Orang yang percaya hidup oleh karena iman. Nah, kau tidak usah takut. Tuhan pelihara hidup. Karena orang percaya itu hidup dengan iman. Haleluya, saudara kekasih dalam Tuhan. Jadi kalau Yesus di rumah kita, iman kita pasti dibangkitkan. Saya percaya kepadamu yang mendengarkan firman Tuhan ini, hari ini imanmu dibangkitkan oleh Tuhan. Imanmu dibangkitkan oleh Tuhan. Imanmu dibangkitkan oleh Tuhan. Kita membaca ayat firman Tuhan yang sudah tertulis di sana, ya, bahwa iman kita dibangkitkan. Nah, ini dasarnya. Ini ketika sekian orang, 4 orang ini yang mengusung orang lumpuh tidak dapat memasuki rumah itu di mana Yesus ada di dalamnya. Ini mereka lakukan. Satu, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, maksudnya kepada Yesus, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus melihat iman. Karena itu hari ini Yesus menilai imanmu loh saudara. Yesus melihat imanmu. Jadi jangan terpengaruh dengan berita-berita. Jangan terpengaruh dengan berita tentang COVID-19. Kita memang perlu tahu semuanya, tapi jangan kita hanyut di dalamnya. Ingat, kita punya pengharapan kepada Yesus yang tidak mengecewakan kita. Ya, Yesus melihat imanmu hari ini. Ayo, mari bangkit dalam iman kepada Yesus. Ayo bangkit dalam iman, pengharapan kita kepada Yesus. Yesus sanggup memelihara hidupmu. Burung di udara saja ia pelihara, engkau lebih dari burung di udara. Yesus memelihara hidupmu. Karena itu imanmu harus tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap percaya Tuhan memelihara hidup setiap kita. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus melihat iman. Ya, kata Yesus, kalau aku datang ke bumi ini, adakah iman di bumi ini? Hari ini engkau dan saya tetap beriman. Di tengah situasi apapun, iman kita tidak akan goyah. Nah, jadi kalau ada Tuhan Yesus, firman itu diberitakan. Ketika firman itu diberitakan, iman itu timbul. Ada iman itu timbul. Dan kemudian apa yang berikutnya? Kalau Yesus ada di rumah kita, firman Tuhan katakan, dosa itu diampuni. Yesus katakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dosamu sudah diampuni. Haleluya. Yesus yang sanggup mengampuni dosa. Nah, pada waktu itu banyak orang-orang Farisi berpikir di dalam hatinya, wah, orang ini menghujat Allah, mau dia katakan dosamu sudah diampuni. Tahukah saudaraku, Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran orang-orang Farisi itu. Hari ini dengar baik-baik. Ayo, kau pikirkan apa hari ini. Yesus tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Tapi saya percaya hari ini engkau memikirkan Yesus itu baik. Yesus itu baik. Yesus itu baik. Bapa itu baik. Roh Kudus itu baik. Yes, harus itu yang ada dalam pikiran kita. Karena Yesus tahu pikiran kita. Nah, kemudian Yesus katakan, mana lebih mudah? Katakan dosamu sudah diampuni, atau bangun, angkatlah tilammu dan berjalan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada Tuhan Yesus di dalam rumah kita, dosa kita diampuni. Nah, ini mumpung kita kumpul sekeluarga, mumpung
Mungkin kalau dulu mungkin hubungan kita kurang begitu baik satu dengan yang lain. Hari ini ayo kita saling mengampuni. Ayo hari ini suami istri saling mengampuni dengan anak-anak, anak dengan orang tua. Mari kita saling mengampuni. Karena ketika Yesus hadir di dalam rumah tangga kita, di rumah kita, dosa itu diampuni oleh Tuhan. Haleluya, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, kalau ada Tuhan Yesus di dalam rumah kita, apa yang terjadi? Ada kesembuhan. Nah, saudara, kita baca ini dasarnya. Kalau ada Tuhan Yesus di rumah kita, pasti ada kesembuhan. Nah, ini yang dikatakan oleh Yesus. Di dalam Markus pasal 2 ayat 11 dan 12, firman Tuhan katakan, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada Yesus di dalam rumahmu, maka ada kesembuhan di dalam rumahmu. Hari ini Tuhan menyembuhkanmu. Karena itu pastikan Tuhan Yesus ada di dalam rumahmu, maka kesembuhan itu akan terjadi dalam hidupmu. Hari ini engkau sakit apa? Ya, Tuhan menyembuhkanmu. Tuhan menyembuhkanmu. Tuhan menyembuhkanmu. Tuhan menyembuhkanmu. Orang lumpuh tadi disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu pastikan Tuhan Yesus hari ini ada di dalam rumahmu. Tuhan Yesus ada dalam rumah tanggamu. Sakit penyakit disingkirkan. Sakit apa hari ini? Saya berharap kantong kita tidak sakit hari ini. Haleluya, haleluya. Mungkin saudara tertawa mesem ke saya hari ini, tapi saya beriman kok saudara, bahwa kantong kita tidak sakit hari ini. Pokoknya Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan memberkati hidup kita, Tuhan menyertai kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, sekali lagi, kesembuhan itu terjadi kalau ada Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam perahu kehidupan kita, badai pun akan berlalu. Tidak ada badai yang bertahan di dalam hidup kita. Badai itu pasti berlalu. Nah, badai COVID-19 ini akan berlalu. Coba kita katakan, ya saudara-saudara, ya saudara-saudara di rumah, dimanapun saudara berada, katakan, badai COVID-19 akan berlalu. Badai akan berlalu. Kalau ada Yesus, badai pasti berlalu. Yang penting sekarang ini kita percaya. Yang penting kita percayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan fokus kepada dunia ini. Jangan fokus kepada keadaan saat sekarang ini. Fokus kepada Yesus. Selama ada Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, badai pasti berlalu. Ada kesembuhan, ada kesembuhan, ada kesembuhan. Yang kelima, kalau ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita, di dalam rumah kita dengan baik-baik, saudara kekasih dalam Tuhan, wow, ada keterbukaan, ada pemulihan, ada keselamatan. Nah, waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Sakius, ketika Sakius menyambut Yesus dengan sukacita, apa yang terjadi dengan Sakius? Sakius gak usah dituntut, saudara, terbuka dengan sendirinya. Ia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau seandainya ada seseorang yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Di sini kita tahu bahwa kalau ada Yesus di dalam rumah kita, saudara kekasih dalam Tuhan, kita pasti terbuka dengan Tuhan. Kalau ada Yesus di dalam rumah kita, saudara kekasih dalam Tuhan, pasti akan ada perubahan hidup. Saya percaya jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus, ketika ada Tuhan Yesus di dalam rumahmu, dalam kehidupanmu, hidupmu pasti berubah.
Hidupmu pasti berubah. Karena Zakius, saudara kekasih dalam Tuhan, ya, tidak ditakut-takuti loh saudara. Dia dengan sendirinya terbuka kepada Yesus. Dia katakan, Tuhan, ya, ketika Yesus ada di rumah Zakius, Tuhan, setengah dari milikku aku akan berikan kepada orang miskin. Dan Tuhan, kalau seandainya ada seseorang yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Wow, kesadarannya luar biasa. Karena ada Yesus. Kalau tidak ada Yesus, nggak mungkin orang bisa sadar. Hari ini saya percaya firman-Nya itu berbicara kepada kita semua pada hari ini. Ketika Yesus ada di dalam rumah tangga kita, ketika Yesus ada di dalam rumah kita masing-masing pada hari ini, maka saya percaya ada pemulihan di dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu, ada pemulihan hubungan kita suami istri. Ada pemulihan hubungan kita dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan semua orang. Karena Yesus ada di rumah kita. Katakan sekarang bersama-sama, karena Yesus di rumahku, maka ada pemulihan di dalam rumah tanggaku. Ada keselamatan. Makanya kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa kita baca sama-sama ya. Di sini ya, demikian firman Tuhan dalam Lukas 19 ayat 6 sampai 9. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Dengar baik-baik, karena ada Tuhan Yesus di dalam rumah. Hari ini kata Tuhan Yesus, terjadi keselamatan dalam rumahmu. Hari ini Yesus ada di dalam rumahmu, terjadi keselamatan di dalam rumahmu. Kata Yesus, orang ini adalah anak Abraham. Engkau dan saya, ya, adalah anak Abraham. Sekalipun kita ini bukan orang Israel, karena tidak ada sini dari suku Lewi, dari suku Manase dan lain sebagainya. Ya, semua kita dari suku yang ada di Indonesia ini. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Abraham. Kita juga berhak menerima janji-janji Tuhan. Janjinya kepada Abraham itu juga terjadi kepada kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau ada Tuhan Yesus di dalam rumah kita, kita terbuka. Kalau ada Tuhan Yesus dalam rumah kita, terjadi perubahan hidup. Saya percaya akan terjadi perubahan hidup. Dan perubahan hidup itu sedang terjadi hari ini. Tuhan sedang mengubah sikap hati kita. Sikap hati kita yang tadinya mungkin kurang menghargai Tuhan, sekarang kita akan sangat menghargai Tuhan. Haleluya, saudara kekasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi, pastikan Tuhan Yesus ada dalam rumah. Katakan sekali lagi, Yesus ada di dalam rumahku. Maka saya akan mengalami firman Tuhan. Kuasa firman yang akan saya alami. Karena Yesus adalah dalam rumahku, maka imanku dibangkitkan. Karena Tuhan Yesus ada di dalam rumahku, maka dosaku diampuni. Karena Tuhan Yesus ada dalam rumahku, kesembuhan terjadi dalam hidupku. Karena Yesus ada dalam rumahku, maka perubahan hidup itu terjadi, maka pemulihan itu terjadi, maka keselamatan itu sedang terjadi dan sudah terjadi. Karena Yesus ada di dalam hidupku. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jangan dulu tinggalkan, jangan dulu tinggalkan. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus hari ini ada di dalam rumahmu. Sehingga rumahmu dipenuhi pujian, rumahmu dipenuhi penyembahan, rumahmu dipenuhi pengagungan kepada Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Pastikan Yesus itu ada di dalam rumahmu. Pastikan Yesus itu ada di dalam hidupmu. Haleluya, 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 haleluya. Dijadikan haleluya, Ku jadikan
bersama-sama bersyafaat. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemerintahan kami, Presiden, wakilnya, menteri-menteri, bahkan sampai jajaran yang terendah. Engkau yang memberkati mereka dengan hikmat, Engkau yang memberkati mereka dengan kekuatan yang baru. Engkau juga akan menjaga dan melindungi pemimpin-pemimpin bangsa kami, keluarga-keluarga mereka, sehingga mereka, Bapa, akan memutuskan segala persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Dengan COVID-19 ini, kami percaya mereka akan Engkau berikan kemampuan, Engkau akan memberikan kesanggupan, sehingga mereka dapat menyelesaikan segala persoalan dengan COVID-19 ini, sehingga bangsa kami Indonesia akan segera berlalu dari segala sakit penyakit virus COVID-19 ini. Terima kasih, hanya Yesus yang sanggup untuk melakukannya. Kami menyerahkan Bapa ke dalam tangan-Mu untuk perekonomian bangsa kami Indonesia, dengan segala keadaan yang Bapa dipengaruhi oleh COVID-19. Bapa, kami menyerahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang memberkati segera jalan keluarnya. Engkau juga akan memberkati dengan membereskan, sehingga ekonomi bangsa kami segera pulih. Bangsa kami boleh hidup di dalam berkat-berkat dan anugerahnya daripada Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa lagi. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk Bapa pemulihan bangsa kami Indonesia. Kami minta anugerah belas kasihan-Mu. Kami minta Bapa hujan, Bapa pertobatan, biarlah melalui COVID-19 ini benar-benar bangsa kami boleh mengalami jalan keluar, boleh mengalami Bapa solusi, karena Yesus yang mengasihi, karena Yesus yang melakukannya, Yesus yang kami hadirkan di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Bahkan Pulau Bali semuanya akan dipulihkan karena belas kasihannya daripada Engkau. Karena Engkau cinta atas bangsa kami Indonesia, karena Engkau cinta akan Pulau Bali di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa dan pengharapan kami. Hanya Yesus yang sanggup untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Sampai ketemu nanti hari Jumat di ibadah Jumat Agung. Mari semua sekalipun di rumah bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian, maka jiwaku pun memuji-Mu.
Yesus, karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang suatu apapun. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing saat ini, dan kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang menyaksikan ibadah online ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan terima berkat. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera dari Bapa, pengasihan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita dari saat sekarang ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Tuhan menyertai-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi-Mu damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya.